أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. Surat At-Taubah ayat 36. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagai pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada mereka berdua. Acara selanjutnya, kata sambutan dari kepala sekolah. Kepada Ibu Anizar SPD MM kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan alhamdulillah
alamin. Yang mana pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah anak ibu semuanya, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperingati 1 Muharram. Mudah-mudahan acara kita di pagi hari ini dari awal sampai akhir hendaknya lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beri salam sama-sama kita tujukan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam yang tidak beriman. Sekarang kita sudah menganut agama yakni Islam. Mudah-mudahan kita semuanya sampai akhir hayat kita nanti husnul khotimah. Anak-anak ibu semuanya yang sama-sama kita hormati, Bapak Ustadz kita yang telah hadir di hadapan kita bersama, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu dan pegawai SD Negeri 41 Kuranji. Dan teristimewa anak-anak ibu semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 yang hadir pada saat ini. Anak-anak ibu semuanya, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita nanti, yaitu dalam rangka memperingati hari 1 Muharram atau tahun baru daripada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh wakil kepala, yang kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, guru-guru kita di SD ini, seterusnya yang kami sayangi, yang kami banggakan, yang kami harapkan seluruh anak-anak kami dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 41 Kuranji. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini dalam suasana yang segar, cuaca yang cerah, semangat yang masih membara, ya kita bisa hadir di lapangan sekolah ini untuk memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita memiliki semangat baru untuk berubah kepada arah yang lebih baik, untuk bersikap dengan akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Setelah bersyukur, kita berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu guru yang kita hormati, anak-anak kami yang kami sayangi. Siapa di antara anak-anak Ustadz yang tahu apa arti hijrah? Kan tahun yang kita peringati ini adalah tahun Hijriyah. Hijriyah itu berasal dari kata hijrah. Apa artinya hijrah? Bagus. Hijrah artinya berpindah. Tapi pindah yang kita maksud di sini bukan pindah tempat. Kalau dahulu Nabi Muhammad pindah dari Makkah ke Madinah.
Dahulu Madinah itu bernama Yasrib. Setelah Nabi berada di situ, baru ditukar nama kota itu dari Yasrib menjadi Madinah. Kenapa Nabi meninggalkan kota Mekah menuju Madinah? Karena di Mekah keamanan untuk jiwa Nabi dan orang-orang yang beriman tidak lagi memungkinkan untuk berdiam diri di kota itu. Orang-orang Quraisy, Abu Lahab dan kawan-kawannya tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Sehingga orang-orang Quraisy ini mengancam Nabi. Siapa yang masuk Islam, siapa yang mengikuti umat Nabi Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad, maka dia akan disiksa. Daripada banyak yang disiksa, diteror, maka Nabi Muhammad disuruh oleh Allah untuk pindah meninggalkan kota Mekah menuju Yasrib atau Madinah. Anak Ustaz, ada dua sahabat Nabi yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, oleh Abu Lahab dan kawan-kawannya orang-orang kafir lainnya. Siapa contohnya yang dua itu? Yang pertama Bilal bin Rabah. Siapa namanya? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dia dahulunya seorang budak. Kalau zaman dahulu itu budak itu bisa diperjualbelikan. Dia dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya ini kalau sudah bosan memiliki budak, dia bisa pula menjual lagi ke orang lain. Itu zaman dahulu masih ada perbudakan. Bilal ini seorang budak, tapi dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia sudah masuk Islam. Lalu majikannya atau tuannya tahu bahwa dia masuk Islam, lalu dia disiksa. Apa siksaan yang dialami oleh Bilal? Badannya dijemur di pasir yang sangat panas. Lain pernah anak Ustaz pai kata pilawi. Katiko jam 2 balik siang tu ange atau dingin? Padi kaki menijak kasih atau tona? Iyo sana padi ange nyo. Bilal bin Rabah dijamur dikasih ange serupa itu. Bajunya dibuka tinggal secelana pendeknya lain. Tangannya dikabean ke tanah, kakinya betul itu pula. Lalu diambil cambuk unta atau cambuk kuda, nyolacian ke badannya. Dek majikannya yang orang kafir tadi. Satiuk kane laci akecek Bilal, Allahu ahada, Allahu ahada, Muhammadur Rasulullah. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Lalu peristiwa ini dilihat oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar menebus membeli Bilal tersebut untuk menyelamatkannya dari penyiksaan. Nyobali katuannya kok. Hai Pak, tolong lepaskan Bilal. Saya beli dia saat ini. Berapa dia engkau beli dahulunya? 2 kali lipat harganya saya kasih kepada kamu. Akhirnya dengan kedermawanan Abu Bakar As-Siddiq, Bilal bin Rabah selamat dari penyiksaan. Ini contoh yang pertama, orang yang kena siksa oleh orang kafir karena menjadi seorang muslim. Contoh yang kedua, nama sahabat Nabi itu yaitu Ammar bin Yasir. Siapa namanya? Coba bilang yang kompak, siapa namanya? Kalau yang tadi siapa namanya? Bilal bin Rabah. Yang sekarang yang akan kita ceritakan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir kok di muka matonya sendiri dibunuh kedua orang tuanya. Ayah dan ibunya dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu dia sendiri disiksa. Pedih penyiksaan yang nyo alami lebih parah pada Bilal bin Rabah. Tangannya dikabek jo tali ko panjang dihubungkan dengan seekor kuda. Kakinya dikabeklah jo tali ko panjang loh dihubungkan dengan kuda yang kedua. Kuda yang satu larinya ke kanan,
Kuda yang satu lagi larinya ke kiri, diragang badannya. Ampiang-ampiang putih pinggangnya. Wah, sangat pedih penyiksaan yang ia rasakan. Lalu nyobe pura-pura keluar dari Islam. Di mulutnya menyatakan keluar dari Islam. Kecilnya, ampun Pak, tolong hentikan penyiksaan ini. Hari ini saya kembali ke agama semula. Saya tidak lagi beragama Islam. Tapi di mulutnya saja, di hatinya enggak. Di mulutnya saja dia bilang begitu, supaya dia tidak disiksa lagi. Lalu karena dia menyatakan keluar dari Islam, akhirnya penyiksaan itu dihentikan. Kemudian dia dipenjarakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Bisa dia lari dari penjara itu. Tengah malam tanpa acara dia duitnya lubang. Lalu keluar dari penjara itu. Nyupai ke rumah Nabi, nyu cari tuan sadonya ke Nabi. Ya Rasul, tadi ambo disiksa ada orang kafir ya Rasul. Katiko ambo disiksa tu padih bana rasulnya ya Rasul. Rasa kaputi tulang punggung gua kecilnya. Karena dia gang dua kudo. Cik lari ke su, cik lari ke kira. Karena nak tahan ya Rasul, saya menyatakan keluar dari Islam. Tapi itu hanya di mulut ya Rasul, di hati saya tidak, katanya. Bagaimana agama saya ya Rasul? Apa jawab Nabi? Kata Nabi, wahai Ammar bin Yasir, engkau masih muslim karena iman itu tidak di mulut, tetapi iman itu di hati. Iman tidak di lidah, tapi iman ada di dalam hati. Daripada banyak yang akan disiksa model dan baduoko, maka Nabi pun disuruh oleh Allah untuk meninggalkan negeri Mekah menuju Madinah. Apakah mereka pergi hijrah itu terang-terangan seperti kita mau pergi ke pasar? Tidak, sembunyi-sembunyi. Tengah malam jam 12:30 jago balapan orang 10 orang pai ke Madinah. Jam 2:30 pai lo berangke. Besoknya pokoknya katiko rela malam menyuruh-nyuruh pai. Kalau ketahuan dia orang kafir Quraisy bisa ditangkap, bisa disiksa. Hanya satu orang yang pergi secara terang-terangan ke Madinah karena dia seorang pemberani, namanya Umar bin Khattab. Siapa namanya? Ingat setelah Nabi wafat kan ada 4 khalifah yang menggantikan Nabi. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Umar bin Khattab kok katikonyo peristiwa hijrah terjadi, inyo pai hijrahnya terang-terangan. Sebabnya ndak taluk orang bercakap dinyo no Bangkalangan Yosef bantu tinju Mike Tyson. Ndak taluk orang mengelawan no. Ketika dia akan hijrah itu, pemuda-pemuda Quraisy, wahai seluruh orang-orang yang tidak setuju dengan ajaran Muhammad, saya besok akan pergi hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin mati, silakan hadang saya di jalan. Kecilnya langsung. Kalau ikut rumah sakit gua aja. Ikut kuburan, mana ketujuh dek kalian? Mencari Umar menggaham bantu tu kan? Takui orang kafir sadonya. Umar kadilawan, awak kamati aja. Umar ku orang baga. Akhirnya nanda semua, Nabi pun meninggalkan negeri Makkah menuju Madinah. Hebatnya Islam di Madinah, 8 tahun setelah peristiwa hijrah itu, Islam menjadi negara yang sangat hebat. Agama Islam menjadi agama yang kuat, sehingga Nabi Muhammad dan kaum muhajirin yang dahulunya hijrah ke Madinah pergi kembali ke Makkah menaklukkan kota Mekah. Itulah yang disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Apa nama peristiwanya? Fathul Makkah. Di waktu itulah turun surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Waktu itu banyak orang yang masuk Islam, termasuk Abu Sufyan.
kawan dari Abu Lahab yang dahulunya menentang ajaran Nabi ketika Nabi sudah hebat dengan tentara kaum muslimin, datang dari Madinah pergi ke Mekah membebaskan kota Mekah dari kesyirikan. Semua berhala yang ada di Ka'bah waktu itu dihancurkan oleh tentara kaum muslimin. Tapi orang-orang non-muslim tidak diganggu, orang-orang tua-tua yang sudah uzur tidak diganggu, wanita dan anak-anak tidak disakiti. Yang dihancurkan oleh kaum muslimin adalah berhala-berhala atau patung-patung yang disembah oleh orang musyrik yang ada di Makkah. Sejak saat itu kota Mekah pun mayoritas dihuni oleh orang yang beragama Islam. Jadi anak-anak Ustaz, hijrah itu kita berusaha mendapatkan ridho Allah. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Pindahlah kita dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Oke, sekarang coba nunjuk. Siapa yang ingin mulai hari ini dia merubah akhlaknya dari akhlak yang buruk kepada yang baik? Yang ingin berubah ke akhlak yang baik, kalau nunjuk pakai tangan kanan. Ingin punya akhlak yang baik? Oke, siapa contoh teladan kita berakhlak yang baik itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, turun tangan. Bagus anak-anak Ustaz yang nunjuk. Berarti ingin berubah kepada arah yang lebih baik. Baik anak-anak Ustaz. Sekarang Ustaz tanya, lai hafal dek kalian nama-nama bulan dalam kalender Hijriah? Berapa nama bulan dalam kalender Hijriah? 12. Tadi ayatnya dibacakan oleh teman kamu dengan suara dan tajwid yang bagus. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Jumlah bilangan bulan pada di sisi Allah itu adalah 12 bulan. Satu bulan kok Januari, salah. Satu bulan Muharram. Setelah itu lanjut Jumadil awal, Jumadil Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Ada nyanyinya kan? Oke, kita nyanyi sama-sama. Kalau dapat, kalau enggak iringkan Ustaz nyanyi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Tepuk tangan dulu. Oke. Jadi yang dihafal bukan hanya Januari sampai Desember, tapi Hijjah. Ayo kita nyanyi sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaadah, Zulhijjah. Allahu Akbar. Sekarang kita berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam. Dengan bulan yang pertama ini, hendaknya semangat kita semakin membara, semangat yang baru untuk berubah akhlak kepada yang lebih baik. Pak Ustadz, apa contoh akhlak yang baik itu Pak Ustadz? Ustadz kasih tahu. Contohnya sifat mandiri. Apa itu mandiri? Pandai mengatur diri sendiri. Kalau kita sudah SD, nah apalagi kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, jangan semuanya dibebankan kepada orang tua. Ala kelas 5, ala kelas 6, bangun dibangunin, makan disuapin, mandi dimandiin, tidur dinyanyiin,
Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo beko den toko. Ah ilaha illallah. Kalau sudah kelas 5, kelas 6 atau kelas 4, kelas 3 masih kayak gitu juga, tandanya anak yang tidak mandi. Anak-anak Ustaz yang hadir sekarang, siapa pagi tadi bangun tidurnya bangun sendiri, tidak dibangunin? Alhamdulillah. Oke, bangun tidurku terus mandi, tidak lupa habis mandi membersihkan. Sholat subuhnya mana? Ah ilaha illallah. Kok tidak disebut dalam nyanyinya tadi? Nyanyinya kurang lengkap. Coba dengar yang versi lengkapnya. Enggak loh. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Kemudian aku berwudu, habis wudu ku sholat subuh, habis subuh ku bantu membersihkan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi begitu, sebut sholat subuhnya supaya ingat dan terbiasa. Aduh anak dan pamalih, katiku harilah jam 5:30 nyo jagoan dek mamanyo lah selesai sholat subuh, beres-beres untuk menyiapkan sarapan. Kecek mamanyo, Edo jago lah nak, nyo ndak jago do, bakaruh aja bentuk itu lah. 10 menit kemudian mamanya balik ke kamar tu balik. Oh tambah karya suara malai. Oh Edo, angka jago kau nak ke sekolah. Tambah karya juga karu ya. Anak taluk dia amanya menjago Edo, nyo laporkan ke papanya. Papa, apa? Tuan nak ke sekolahnya kalau bakaru aja lah bantu jauhi kurban badabi. Akhirnya dek papanya ndak nyo cari jalan yang macam-macam do. Nyo ambil saya sember so. Dia ambil air. Edo, nyo bakaru aja lah. Nyo siram jo air lah. Akhirnya pas kanai badannya dia air kan banjir. Astagfirullah. Itu anak yang tidak mandi. Kalau anak yang mandiri itu jago pagi ndak dijago no. Pas jago tuh langsung ingat Allah, berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Pergi sekolah baik-baik, pulang sekolah bajunya ditukar dulu. Baju yang dipakai itu digantung atau diletakkan di baju kotor, nanti biar dicuci. Nah, apalagi peci atau topi atau dasi atau kaos kaki atau sepatu disimpan di tempatnya, diatur baik-baik. Pandai mengatur diri sendiri. Tapi ada anak tidak pandai mengatur diri seorang. Pas pulang sekolah, sepatu melayang ke dapur. Topi tiba di teato. Dasi entah ke malam melayangnya. Buku-buku berserak-serak entah ke mana. Besok pagi pas pergi sekolah, Pak, buku awak hilang Pak. Mas, sepatu awak hari ni kucing Mas. La ilaha illallah. Itu anak yang tidak mandi. Mau kamu seperti itu? Sebaiknya kita menjadi anak yang mandiri. Anak yang pamalih itu lagunya kayo. Kalau kalian kenal dengan almarhum Mbah Surip, ada nyanyi orang pamalih itu. Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun tidur lagi. Itu lagu orang pemalas. Ada murid Ustadz ditampai Ustadz majang ngaji. Dengar dulu lagunya. Nyutuka lagu Mbah Surip tuh pakai bahasa awak. Keceknya jago lalo lolia, jago balia lalo lolia,
Lalo nak jago. Malah mati ya nak jago lah dong. Astagfirullahalazim. Oke, anak Ustaz semua. Ustaz bilang 1, pegang lututnya dua-duanya. Ustaz bilang 2, pegang telinga. Ustaz bilang 3, pegang kepala. Ustaz bilang 4, bertakbir. Allahu Akbar. Oke? Kita tes. 1. Banyak yang nak konsentrasi. Lutut. 2, telinga. 3, 4. Kembali tangan ke lutut. 1, 2, 3, 4. Itu baru mantap. Agak cepat dikit. 1, 2, 3, 1. Oke, anak-anak Ustaz semua. Jadi akhlak yang baik itu contohnya sifat mandi. Yang kedua, contoh akhlak yang baik, hormat, patuh, santun kepada orang tua dan guru. Boleh awak melawan ke orang tua? Aduh tu di pantai air mani. Dulu kejadiannya entah tahun berapa nak tahu doh. Anak durako. Amaknya ditendangnya. Amaknya nak diakuinya sebagai ibunya doh. Akhirnya dia dikutuk oleh Allah menjadi batu. Pernah kalian lihat batu malin kundang? Ustaz pertama pakai batu malin kundang tu, Ustaz gusuk-gusuk kepala. Oi malin, bakok ceko nasib anggol. Nak mengecek ya dong. Ustaz cikui kepala cik, matilah jadi anak durako. Jadi batu yang sampai kini nak jadi orang anu je. Jadi anak Ustaz. Dulu tu Ustaz pernah ceramah jo anak TK. Audiensnya anak TK yang menangah anak TK. Ustaz kecean, sia yang durako ke orang tua bisa jadi batu taka malin kundang, kece Ustaz. Ustaz cari tuan malin kundang go. Selesai ceramah nak tentang malin kundang, kece anak ke seorang, Pak Ustaz, ya. Saya sering melawan sama papa dan mama, kok ndak jadi batu? Saya sering melawan sama mama dan papa, kenapa ndak jadi batu Ustaz? Kalau adik kalian terkait itu kalian panggilnya tuh banyak cituang pun. Lalu Ustaz bilang, apa benar Ananda sering melawan sama orang tua? Iya Pak Ustaz katanya. Oh berhenti lagi ya, jangan melawan juga sama orang tua. Mungkin saja kita tidak jadi batu kayak malin kundang, tapi otak kita tidak bisa pintar, seakan-akan keras seperti batu. Hati kita tidak bisa diberi petunjuk, seakan-akan keras, lebih keras dari batu. Nauzubillahi min zalik. Oke anak-anak Ustaz semua. Jadi hormatlah kepada orang tua. Burung dara terbang berempat, terbang tinggi di atas angkasa. Kalau Anda ingin selamat, turut perintah ayah dan bunda. Selain ayah dan ibu, ada orang yang kedudukannya sama dengan orang tua. Inilah dia bapak dan ibu guru kita. Termasuk ustadz dan ustazah yang mengajari kamu di TPQ dan MDA. Semua mereka adalah orang tua kita, guru kita yang derajatnya sama dengan ayah dan ibu. Durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, maka ridho Allah tidak ada lagi buat kamu. Beberapa hari yang lalu viral sebuah video dari kota Payakumbuh, anak SD mempacarian gurunya. Nauzubillahi min zalik. Akhirnya lainnya sadar, dia minta maaf ke gurunya kembali. Kalian yang baik-baik lah model tu nana. Nak boleh awak melawan ke orang tua dah. Nak boleh melawan ke guru. Kalau indak ada guru lagi pandai kalian membaca. Jawab yang kompak. Kalau ndak ada guru mengajar, lagi bisa awak menulis. Ya. Kalau ndak ada guru mengajar, lagi bisa awak mengaji. Ya.
Kalau tidak ada guru majalis tentu pelajaran dakwah. Kita bisa pintar karena guru. Kita bisa pintar menulis dan membaca karena siapa? Jawab. Guru. Nggak kompak dong. Karena siapa? Guru. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu karena siapa? Karena kita bisa pandai dibimbing Pak Guru, kita bisa pintar dibimbing Bu Guru. Guru lapalita, penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Oke, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru kita. Allahu Akbar. Yang terakhir, yang ketiga. Satu tadi mandiri, akhlak yang baik. Yang kedua, hormat santun kepada orang tua dan guru. Yang ketiga lagi, menyayangi yang kecil, menghormati yang lebih besar. Salat 5 waktu harus kita kerja. Pagi salat apa namanya? Siang salat apa? Sore salat apa? Senja salat apa? Malam salat apa? Subuh berapa rakaat? Zuhur berapa rakaat? Asar? Maghrib? Isya? 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 17. 17 rakaat kalau secara keseluruhan. Ada pula nyanyinya itu nak. Ya, silakan kontak 24 434. Siapa yang rajin sholat selalu ingat Allah, dunia akhirat dia akan selamat. Silakan telepon 24 434. Ayo nyanyi sama-sama, ikuti Ustaz. 1, 2, 3. Silakan kontak 24 434. Siapa yang rajin sholat selalu ingat Allah, dunia akhirat dia akan selamat. Silakan telepon 24 434. Walaupun di situ kalimatnya telepon, jangan pakai HP. Aku ada lo beko saking luruhnya kalian diambilnya HP kan, ditakannya. Kece Ustaz tadi kalau menelpon Allah nomornya 2 ampe 3 ampe. Ini pencet tombol hijau, nyodangan. Ndak doy menjawab tuh. Kecenya Ustaz bohong. Ustaz bohong. Kenapa kamu bilang Ustaz bohong? Kece Ustaz menelpon Allah tuh nomornya 2 ampe 3 ampe, watakan dan menjawab Ustaz. Dia ndak paham. Maksud 2 itu 2 rakaat sholat subuh. Maksud 4 itu 4 rakaat sholat zuhur. 4 yang satu lagi 4 rakaat sholat Lalu yang ketiga sholat 3 rakaat sholat Yang terakhir 4 rakaat sholat isya. Ada pantunnya kan? Asam kandis asam gelugur, ketiga asam si liang-liang. Menangis mayat dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Culang pantun tu balik. 1, 2, 3. Asam kandis, asam gelugur, ketiga asam si liang-liang. Menangis mayat dalam kubur, teringat badan tidak sembahyang. Kalau dalam kubur menyesali bisa balik kata dunia, lihat. Nggak bisa lah dong. Awak lah mati. Kalaupun bisa, nyolok soran tanah tu dek Tuhan baru. Ama nyambu mai keluar. Model terjadi bertangguh di sebarang padang. Tapi bisa awak solat balik setelah keluar dari kubur tu.
Ndak awaklah jadi mayat, ndak bisa lah itu. Sebelum menyesal kerjakanlah solat dengan baik. Ketek taraja-raja, gadang tabawa-bawa, gae tarubati do, mati jadi parangai. Ketek taraja-raja solat, sampai gadang tetap solat, latuo selalu menjaga solat. Ketika meninggal, mudah-mudahan Allah yang teringat karena kita menjaga ibadah solat. Alhamdulillah.